Halo teman-teman pejuang P3K, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang perawat P3K 2023. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Terima kasih dan selamat menonton, semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan bahas lagi FR soal kompetensi teknis P3K perawat ya. Nah, di sini soal mengenai berikut ini yang bukan merupakan tugas PMO pada pasien TB adalah yang A. menyiapkan obat, B. memberikan dorongan agar mau berobat, C. mengingatkan untuk pemeriksaan dahak, dan D. minum obat secara teratur setiap hari, dan E. mengingatkan minum obat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tugas PMOTB ya, di mana PMO itu adalah pengawas menelan obat ya, yaitu seseorang yang baik itu bisa perawat ya ataupun dari anggota keluarga pasien itu sendiri gitu yang mengawasi pasien penderita TB ya untuk minum obat secara teratur tanpa putus ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Yang opsi A kita lihat menyiapkan obat. Iya, ini termasuk ya. Mengawasi minum obat dengan cara menyiapkan obat ya. Kemudian memberikan dorongan agar pasien mau berobat ya, memberikan motivasi gitu supaya si pasiennya itu tidak bosan untuk minum obat ya. Ini juga termasuk. Kemudian mengingatkan untuk pemeriksaan dahak, ini juga termasuk ya. Kemudian minum obat secara teratur setiap hari. Nah, ini bukan ya. Ini termasuk, yang ini bukan. Nah, kalau minum obat teratur setiap hari itu berarti ditujukan kepada pasiennya ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah tugas si PMO, bukan tugas dari si pasiennya ya. Kemudian mengingatkan minum obat. Nah, ini juga termasuk ya. Nah, jadi yang bukan adalah minum obat teratur setiap hari karena yang harus minum obat itu adalah si pasiennya ya. Nah, jadi ini ya untuk pembahasannya itu. Di mana yang pertama itu adalah tugas PMO tadi mengawasi dengan menyiapkan ya, dan juga dia mengingatkan pasien untuk minum obat setiap hari ya, nggak boleh putus ya sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian memotivasi pasien gitu biar dia nggak bosan ya, terus mengingatkan juga jadwal untuk pengambilan obat dan juga pemeriksaan sputum dahak ya. Dan juga memberitahu kepada pasien apa yang harus dilakukan, yang kayak misalnya harus menggunakan masker kayak gitu ya. Oke, cukup jelas ya mengenai tugas PMO TB ya, pengawas menelan obat pada pasien TB. Nyiapin contoh soal ya mengenai komunikasi S-bar ya, dimana di sini perawat melaporkan kepada DPJP mengenai kondisi pasien ya. Perawat menjelaskan kepada dokter mengenai tindakan yang sudah dilakukan untuk menangani nyeri pada pasien. Berdasarkan kasus, informasi yang disampaikan oleh perawat kepada dokter termasuk dalam. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah si perawat ini sudah melakukan tindakan gitu ya kepada si pasien ya. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Situation ini adalah yang kita laporkan di situ adalah apa yang dikeluhkan pasien, apa yang dirasakan oleh pasien. Misalnya di kasus pasiennya mengeluh nyeri. Nah, jadi kita melaporkan tentunya dimulai dari kita memperkenalkan diri dulu ya, perkenalkan diri, kemudian sebutkan dari ruangan mana kayak gitu ya. Kemudian kita sampaikan juga identitas pasien kayak gitu ya. Kemudian kita sampaikan apa yang dirasakan atau dikeluhkan oleh pasien saat ini. Ini masuk ke situation ya. Kemudian background ini latar belakang itu bisa include juga kayak riwayat penyakit pasien gitu ya. Nah, di sini si perawat itu sudah melakukan tindakan untuk menangani nyeri. Ini masuk ke background ya, mana background itu adalah apa yang sudah kita lakukan gitu untuk menangani keluhan pasien di situation tadi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Ini masuk ke background. Kemudian ada namanya assessment ini adalah masalah ya. Nah, jadi misalnya kita sudah melakukan tindakan manajemen nyeri dengan apa, misalnya tarik napas dalam gitu ya, tapi pasiennya itu masih nyeri. Nah, itu masuk ke assessment ya. Assessmentnya itu adalah pasien masih nyeri gitu ya. Kemudian recommendation ini adalah rekomendasi kita ya. Misalnya kita di kasus ini tadi kita udah kasih relaksasi napas dalam gitu, namun di asesmennya pasien masih nyeri, jadi kita rekomendasikan ke dokternya misalnya apakah perlu dilakukan tindakan kolaborasi pemberian analgesik gitu. Ini masuk ke recommendation ya, sedangkan evaluation ini tidak ada ya. Nah, jadi komunikasi S-bar itu adalah komunikasi yang dilakukan
antara tenaga kesehatan terkait pengelolaan pasien ya.